Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang apa sih penilaian dia terhadap kamu. Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Jadi, bagaimana sih penilaian dia terhadap kamu selama ini? Oke, kita lihat energi dari orang tersebut menilai kamu seperti apa. Oke, di kartu pertama ada Ten of Swords. Oke, ini disclaimer juga ya. Bisa ini energi kamu, ini bisa energi kalian ya, karena ini pembacaannya general. Jadi kalian situasikan aja apakah ini energi kamu atau energi dia ya. Yang pertama ada Ten of Swords. Berarti aku lihat di sini menandakan adanya sikap yang memusuhi. Ya, kamu kayaknya memusuhi dia atau menjelek-jelekkan dia. Terus itu kamu orang yang suka mengeluh, punya perilaku yang buruk di mata dia gitu ya. Mungkin ini juga entah kamu yang berkhianat atau dia yang berkhianat. Intinya di sini aku lihat kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin ada pengkhianatannya gitu ya. Terus itu juga kamu di mata dia itu apa ya, orang yang ada suatu gangguan mental gitu ya, ada suatu gangguan mental. Terus itu aku melihat di sini kamu itu orang yang punya kelelahan yang terus menerus ya. Mungkin kamu orang yang terlalu ambisius sehingga kayak selalu merasa lelah kayak gitu. Terus itu juga di mata dia kamu itu kayak tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah atau mengatasi kelelahanmu. Kamu di mata dia orang yang suka membesar-besarkan masalah ya, orang yang suka cari-cari masalah sama dia, orang yang dramatis ya, selalu mencari perhatian dia. Terus juga selalu berperan sebagai korban di sini ya, seolah-olah kamulah yang paling menderita di sini. Kalau misalkan ini kamu berdealing dengan pasanganmu ya, berarti kamu kayak selalu mendramatisir keadaan gitu loh, seolah-olah kamu korban, seolah-olah kamu tersakiti. Terus kamu itu suka membesar-besarkan masalah, atau mungkin kamu suka mengungkit-ungkit masalah seperti itu ya di mata dia. um, Terus juga aku lihat di sini apa ya? Kamu itu ada suatu, kamu gini, kamu itu gampang terpengaruh ya di mata dia. Jadi kamu itu mungkin kalau misalkan ada apa ya, pengaruh dari luar, kamu itu kayak nggak bisa mengantisipasi gitu loh ya, sehingga itu mempengaruhi kamu ya. Misalkan nih kamu mungkin curiga terhadap dia gitu ya, nah itu tidak kamu cari buktinya dulu, langsung kamu tuduhkan ke dia. Misalkan ya kamu curiga kalau dia misalkan selingkuh gitu ya, kamu nggak cari-cari buktinya dulu, kamu langsung langsung mengatakan ke dia kamu selingkuh ya gitu, sehingga timbullah di sini pertengkaran di antara kalian. Jadi kamu itu suka membesar-besarkan masalah dan kamu itu orangnya curigaan dan gak bisa mengantisipasi apa yang kamu dengar atau apa yang kamu prediksikan atau dugakan kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini kamu itu suka apa ya, kayak mengkhianati dia atau lebih apa nih sebutannya ya, pokoknya ya selalu membesar-besarkan masalah kayak gitu. Ya, aku lihat di sini kamu orang yang mudah membenci
ya. Aku lihat di sini dia berpikir tentang kamu itu orang yang mudah membenci, dan memang keadaan sekarang kan kamu dengan dia sudah putus ya, sudah berpisah atau sudah putus. Nah, kamu ini kayaknya benci banget sama dia gitu. Terus itu ya kamu orang yang terlalu dramatisir, selalu mencoba berlomba-lomba mencari perhatian dia, sok bertindak sebagai korban. Dan aku lihat di sini kayak kamu itu mungkin gagal mengubah perilaku kamu, ya, atau bisa jadi kamu gagal merubah perilaku dia. Gitu. Ada seseorang di sini yang gagal dalam merubah sikap, ya, entah ini kamu atau dia gitu. Kalau misalkan dia melihat kamu sekarang masih single, berarti sebenarnya kamu ini masih merasa bahwa kayak kamu masih shock dengan hubungan kamu bersama dia di masa lalu, ya. Jadi makanya di sini kamu masih single, kayak ya itu tadi, karena kamu kayak seolah-olah kamu korbannya, walaupun memang kamu mungkinlah benar-benar korbannya, tapi aku lihat di sini dia melihat kamu kalau misalkan kamu sekarang itu single, berarti kamu kayak masih shock gitu loh, masih memiliki situasi mendrama gitu ya, mendrama, tersakiti sebegitu. Jadi kalau aku lihat di sini ya memang sih mungkin memang kamu berdealing dengan hubungan yang sangat toksik, akhirnya kamu dengan dia berpisah. Nah, tapi dari hubungan toksik itu kamu itu ya tahu gitu, dia tahu bahwa kamu adalah kamu yang tersakiti di sini karena dia mungkin berkhianat sama kamu sehingga kamu tersakiti. Tapi cara kamu untuk mengekspresikan rasa kecewa kamu itu menurut dia kayak terlalu berlebihan gitu loh. Ya, walaupun memang itu benar apa yang kamu rasa, kamu seolah-olah korbannya gitu ya. Bukan seolah-olah lagi, tapi kayak kamu korbannya, kamu yang di sini yang tersakiti, tapi cara kamu untuk mengekspresikannya itu terlalu mendramatisir gitu loh. Jadi kayak semua orang harus tahu bahwa kamu terluka, bahwa kamu itu sakit, bahwa kamu itu tersiksa gitu loh. Ya, bahwa kamu adalah korban kayak gitu. Ya, itu di mata dia. Ya, aku lihat di sini memang kamu berdealing dengan hubungan yang toksik banget. Jadi saat ini kalau dia melihat kamu masih single, berarti dia merasa bahwa kamu itu masih merasa sulit untuk menerima apa perpisahan atau apa sih ya, kayak masalah yang membuat hubungan kalian berpisah. Jadi kamu itu kayak masih ke-trigger gitu loh, kayak kamu itu masih trauma atau masih shock, masih kaget dengan situasi yang dimana kamu kayak dihianati, bukan kayak lagi tapi memang dihianati kayak gitu. Sehingga saat ini kayaknya kamu memang butuh meluangkan waktu untuk sendiri ya, meluangkan waktu untuk menjauh dulu dari dia, menjauh dulu dari hubungan ya. Kamu lebih memilih untuk sendiri aja dulu, fokus dengan dirimu sendiri untuk menyembuhkan rasa luka hatimu, menyembuhkan traumamu, menyembuhkan triggermu ya, dan menemukan kembali siapa jati dirimu sebenarnya. Saat ini memang dia lihat kamu sekarang tuh memilih untuk menarik diri dari siapapun itu karena untuk bisa mengembalikan lagi rasa kepercayaan dirimu dan jati dirimu. Itu yang dia lihat sekarang dari kamu ya. Kamu ingin menemukan kembali siapa dirimu sebenarnya dan mencari tahu apa yang benar-benar membuat kamu bahagia gitu. Jadi aku lihat di sini mungkin dia masih sering stalkingin kamu ya. Jadi sikapmu yang berlebihan ini di mata dia itu sebenarnya bentuk proteksinya kamu untuk mengekspresikan bahwa apa ya, kayak kamu tidak terima dengan situasi yang seperti ini. Karena dulu mungkin kamu orang yang berpower, tapi kok bisa ya disakiti seperti ini, kamu gak terima gitu. Jadi sekarang kamu kayak menghindari semua orang termasuk dia, dan kamu ingin memiliki waktu untuk dirimu sendiri. Jangan dekat-dekat dulu dengan aku, kayak gitu loh. Jadi kamu kayak memagari dirimu yang masih terluka ini, terus itu kamu mengekspresikan semua apa yang kamu rasakan untuk tidak membiarkan orang-orang itu menyakiti kamu lagi, dan agar orang-orang itu tahu rasa sakitmu, kemudian kamu sembuhkan sendiri ya. Jadi niatnya itu bukan bukan biar orang-orang itu kasihan dengan kamu, bukan, tapi kamu itu ingin menunjukkan
hey, aku ini orang berpower, ya, tapi kenapa aku disakiti? Kalian harus tahu, aku ini orang berpower, gitu loh. Paham nggak sih? Jadi kamu itu walaupun tersakiti, kamu nggak mau dipandang rendah, kayak gitu. Nah, situasi kamu itu sekarang seperti itu. Kamu ingin menunjukkan kepada orang yang menyakiti kamu bahwa aku mampu berdiri, aku mampu menghilangkan rasa sakitku, aku mampu. Kalau kamu memojokkan aku, kamu melukai aku juga bisa memojokkan kamu, aku bisa membuat kamu malu. Nah, seperti itu. Jadi kayak membalas, tapi mungkin tidak secara langsung, gitu ya, tapi dengan ekspresi, mengekspresikan dengan gimmick, kayak gitulah intinya lah ya. Ya, ini bentuk dari proteknya kamu sih. Karena aku lihat di sini kamu pun ingin bangkit, bukan ingin terus-terusan terpuruk, enggak. Kamu ingin justru malah menamengi dirimu dengan rasa sakit ini agar orang tidak sembarangan untuk masuk lagi ke kehidupan kamu, termasuk dia, gitu. Jadi kamu akan menunjukkan bahwa kamu sakit, itu bentuk dari tamengmu agar orang-orang tahu bahwa aku tidak mau tersakiti lagi seperti ini, aku tidak mau dilukai lagi seperti ini. Jadi kalian harus tahu, gitu. Nah, jadi bentuk itu bentuk rasa sakit itu tamengmu, dan kemudian di balik tameng itu kamu ingin meluangkan waktu jauh dari hubungan atau dari orang-orang untuk menyembuhkan dirimu sendiri, gitu ya. Dan kembali mencari tahu siapa dirimu, terus itu mencari tahu apa yang benar-benar membuatmu bahagia. Jadi paham ya maksudku? Jadi ini tuh kayak apa ya, kamu memberikan gini, caramu memang di mata orang itu kayak terlalu lebay, tapi ini bentuk dari proteksi dirimu, gitu. Kamu tuh ya bisa dibilang terlalu keras dengan dirimu, gitu ya. Kamu tuh bukan orang yang lemah lembut, yang engge aja. Ya mungkin dulu begitu, kamu engge aja karena kamu orang yang ambisius, karena kamu orang yang positive thinking ya. Jadi kamu engge aja. Tapi kali ini kamu tuh kayak memberikan cara yang keras untuk menyadarkan dirimu, untuk menyembuhkan dirimu, gitu. Paham nggak sih? Ya mudah-mudahan kalian paham. Intinya seperti itu ya. Kamu tersakiti tapi kamu nggak mau lagi diinjak-injak. Jadi bentuknya kamu itu kayak, oke, silahkan kamu sakiti aku, tapi lihat kali ini jangan pernah bisa berharap datang lagi kembali padaku, gitu, atau menyakiti aku lagi. Nah, itu bentuknya kamu sekarang. Jadi bisa dibilang tuh kejam dengan dirimu sendiri, tapi untuk kebaikan dirimu sendiri, gitu ya. Kemudian aku lihat di sini nih ada The Chariot reverse. Jadi memang dulu ketika kamu mungkin saat menjalani hubungan dengan dia, kamu itu sempat ragu, dan ini mungkin cukup lama kamu sempat ragu untuk mengambil kendali atau tanggung jawab untuk mengatur hidupmu sendiri. Jadi mungkin selama ini tuh kayak kamu tahu kamu ini sudah ada di fase hubungan yang toksik, tapi kamu itu kayak masih ragu untuk bisa melepaskan hubungan yang toksik ini. Nah, jadi kayak pengen maju, tapi kalau misalkan dia datang lagi, kamu balik lagi ke dia, gitu-gitu terus, sehingga ada situasi di mana di sini kamu yang terus-terusan terluka, kamu yang terus-terusan merasa gagal, ya, karena ada kemampuan di mana untuk melakukan perubahan itu, tapi kamu belum memilih untuk melakukannya, gitu. Sebenarnya ada peluang kamu berubah, peluang untuk pergi dari hubungan yang toksik, tapi kamu tidak berani untuk tegas. Nah, selama ini mungkin udah begitu lama, mungkin sampai bertahun-tahun kamu kayak masih ragu untuk lepas dari hubungan ini, itu kamu kayak masih ragu, gitu ya. Nah, jadi setelah sekian lama kamu bertarung dengan dirimu sendiri, ya, akhirnya di sini kamu kayak akhirnya menyalahkan keadaan, ya, terus bertanggung jawab atas penolakan batin kamu sendiri. Nah, mulailah kamu di sini membalikkan untuk memperburuk situasi atau sifat kamu. Jadi kelihatannya itu bahwa kamu kayak menyiksa dirimu, gitu loh. Paham nggak ya, gimana ya aku harus bilangnya. Jadi kamu disakiti orang, tapi kamu menyalahkan dirimu, sehingga seolah-olah kamu menyakiti dirimu, padahal itu bentuk dari proteknya kamu agar kamu tidak disakiti lagi. Hey, kamu itu udah disakiti. Jadi kamu kayak ngomong pada dirimu sendiri, hey, kamu itu udah disakiti loh sama dia, begini. Nah, sekarang kamu harus sadar. Nah, sedangkan di dalam hatimu, di lubukmu paling dalam itu kamu masih ragu untuk menyadarkan dirimu. Jadi kamu kayak
menjahati dirimu sendiri untuk menyadarkan batinmu bahwa kamu itu terluka gitu loh, paham ya? Nah, kayak gitu. Jadi seolah-olah kamu menyakiti dirimu padahal itu bentuk protekmu untuk menyadarkan kamu sendiri agar kamu lepas dari hubungan ini. Terus itu juga aku lihat kan di sini kamu itu orang yang ini ya, orang yang ambisius ya. Jadi kamu itu memang dari dulu orang yang gak suka dengan kekalahan. Kamu harus bisa sukses. Kamu kayak apa ya, adrenalin kamu itu dipacu untuk selalu sukses, untuk selalu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Nah, ketika kamu bertemu dengan dia dan kamu dipermainkan seperti itu, ditusuk dari belakang, dikhianati seperti itu, benar-benar kayak kamu merasa kayak gagal gitu, sehingga alam bawah sadarmu itu kayak menampar kamu dengan cara menyakiti diri sendiri kayak gitu. Nah, dengan cara yaitu keras pada diri sendiri gitu ya. Lebih tepatnya sih keras ya, bukan menyakiti diri sendiri tapi lebih ke keras pada diri sendiri. Ya, keras pada diri sendiri. Karena di sini ketika alam bawah sadarmu itu terbuka ya, kekalahan ini tuh tidak kamu terima gitu loh. Kekalahan karena kamu dipermainkan oleh dia, terus itu kemungkinan besar hubungan kalian gagal ya. Terus itu juga kamu kayak biasanya bisa mengontrol dirimu, sekarang kok kamu kurang kontrolnya, kamu justru malah dipermainkan sama dia, di apa ya, dikontrol oleh dia, sehingga alam bawah sadarmu itu menyadarkan kamu bahwa nggak boleh seperti ini. Dulu kamu orang yang berpower, dulu kamu orang yang tegas, dulu kamu orang yang kalau mau melakukan A maka kamu akan fokusnya ke A untuk sampai ke tujuan itu. Kenapa sekarang kamu lembek? Nah gitu, jadi bisa dibilang tuh bukan kamu menyakiti diri sendiri tapi kayak kamu keras pada diri sendiri ya, karena kamu orang yang ambisius banget. Tapi pelajaran dari The Chariot ini adalah memang kamu itu memiliki keinginan yang kuat untuk jatuh cinta ya. Mungkin pada saat titik dimana ambisi dan tujuan itu apa ya, sudah meninggalkan kamu, tidak sesuai lah intinya, tidak sesuai dengan keinginan kamu. Penting untuk kamu ingat bahwa tidak ada di dalam hidup ini yang selalu berada di bawah kendali kamu. Ya, ini jadi sebenarnya The Chariot ini mengajarkan kamu boleh ambisius, kamu boleh menginginkan segala sesuatunya. Tapi kalau memang itu sudah benar-benar kamu usahakan tapi tidak bisa kamu kendalikan, tidak bisa kamu miliki, ya sudah gitu loh. Ya, apapun yang kita lakukan, kita tidak akan pernah terlihat sempurna di mata orang lain. Sama seperti hubunganmu bersama dia. Kamu ambisius banget ingin hubungan kamu dengan dia terlaksana, kamu sampai jungkir balik, kamu sampai memberikan segalanya yang kamu punya untuk dia. Tapi kalau misalkan dia memang tidak menganggap kamu, dia tidak memandang kamu, ya kamu nggak akan di mata dia tuh terlihat sempurna gitu loh. Jadi menjadi optimis dan antusias setiap hari itu memang penting. Begitu juga dengan tapi juga begitu juga dengan kesabaran. Kesabaran itu juga penting. Jadi kamu harus menemukan arti dari sebuah benar-benar cinta itu seperti apa. Apakah memang harus kamu yang mengontrol cinta itu? Apa keambisiusanmu ini memang kalau dalam sebuah percintaan harus terjadi atau enggak? Nah, disinilah kamu diajarkan untuk lebih sabar, karena selama ini tuh kamu terlalu ambisius sehingga kamu kayak mengabaikan sisi kamu juga perlu untuk di dalam proses itu bahagia gitu loh ya. Nah, karena semua ambisius kamu ini bisa membuat kamu bahagia ya, hasilnya tuh kamu dapetin terus. Nah, sekarang diuji sama semesta bahwa ini nih hubungannya dengan orang juga punya perasaan, orang juga punya penilaian gitu. Nggak semua harus sesuai dengan maumu, kecuali kayak misalkan kayak karir kan memang kamu berdiri sendiri, kamu usahakan sendiri ya. Kalau gaji sesuai dengan kamu bekerja di mana, kalau kamu pengusaha ya sesuai dengan sesuai dengan tenaga kamu, sesuai dengan effortnya kamu. Tapi kalau kamu kerjanya di kantor ya berarti sesuai dengan kontrakmu gitu kan, perjanjianmu, kamu akan dapat gaji berapa. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini tentang perasaan, tentang cinta, orang juga kan punya perasaan, mereka punya penilaian sendiri, jadi nggak bisa kamu paksakan. Nah, disitulah kamu mulai diberikan kesadaran untuk lebih sabar. Nggak semua di dunia ini bisa kamu miliki.
apalagi yang berhubungan dengan orang lain gitu. Orang lain juga punya penilaian, orang lain juga punya pendapat kayak gitu ya. Jadi nggak semua ambisi itu salah, nggak semua ambisi itu benar gitu. Ambisi boleh, antusias boleh, tapi juga harus dibarengi dengan kesabaran. Gitulah intinya ya. Karena orang juga kalau diambisiin terus juga kan, ya kalau misalkan energi dia sevibrasi sama kamu pengennya berlari, tapi sebenarnya dia lemah dalam berlari. Ya otomatis dia jalan dong, mau kamu dorong kayak apa juga ya dia nggak sanggup gitu, dia pasti akan jatuh ketika kamu dorong untuk berlari, paham ya? Nah seperti itu. Jadi kamu dengan orang lain itu berbeda gitu loh. Jadi kamu nggak bisa merubah orang, tapi kamu bisa merubah dirimu. Oke, ambisi boleh, tapi sabar juga harus ada di dirimu. Gitulah intinya lah ya. Nah itu jadi di mata dia tuh kamu seperti itu, terlalu ambisi, dan ya dia nggak bisa mengikuti vibrasi kamu gitu, dia nggak bisa mengikuti gayanya kamu. Iya, kamu orang memang yang orang yang tep gitu loh. Kalau pengen A ya A, ayo kita selesaikan dengan A, selesai baru pindah yang B. Kalau dia enggak, dia orang yang kalau kasarnya tuh kelemar-kelemar gitu loh. Dia nggak bisa mengikuti gaya cepatnya kamu, dia orangnya santai seperti itu, dan dia menikmati apa yang dia punya, apa yang di hidup dia punya gitu. Jadi beda vibrasinya. Oke, kemudian aku lihat di sini di mata dia kamu ini banyak teman, atau kamu ini orang yang gampang mencari kesenangan ya. Jadi gini, kalau misalkan kamu kalah dengan ambisimu ya, misalkan kamu tidak mendapatkan si A, maka kamu akan gampang dengan mudah cari si B gitu di mata dia ya, dan kamu akan cari orang baru, dan orang baru itu ya nggak jauh-jauh juga ya dari circle kamu gitu dia lihatnya ya. Kamu gampang mencari orang baru. Jadi gimana ya, harus bilangnya gini nih. Ace of Cup itu berarti menunjukkan bahwa memang cara untuk menerapkan menjalani hidup sepenuhnya ya. Jadi kamu itu nggak mau membuang-buang waktu dengan keterpurukan. Kalau misalkan satu gagal, maka kamu akan cari yang lain. Kamu akan membuatmu tetap bahagia. Kamu nggak mau berlarut-larut dengan deritamu, dengan kegagalanmu. Jadi dengan melepaskan segala gejolak emosi kamu yang mungkin kamu miliki ketika kamu gagal, dan kamu akan cepat gitu loh untuk menunjukkan awalan baru lagi dalam hidupmu. Seperti misalnya kayak melakukan hal-hal yang lainnya. Kalau misalkan kamu gagal dalam percintaan, maka kamu akan cari romansa lain, atau misalkan kamu akan menenggelamkan pada pekerjaan, atau mungkin kamu have fun dengan teman-teman seperti itu ya. Jadi kayak kamu itu selalu membiarkan diri kamu untuk terbuka terhadap prospek-prospek hubungan sosial baru, romansa baru, atau platonis baru ya. Jadi itu dapat membantu kamu untuk menemukan kepuasan secara emosional. Jadi kamu itu nggak gini loh, walaupun kamu dibuat dia terpuruk ya, tapi kamu itu gampang bangkit. Itu yang membuat kamu itu berpower ya, berpower. Jadi walaupun kamu dibuat jatuh, kamu akan tetap bangkit dengan caramu sendiri, dengan apa yang menjadi apa yang ingin kamu lakukan di saat itu gitu. Mau kamu jatuhnya dari percintaan, berarti kamu pengen kehidupan sosialmu yang meningkat, ya udah kamu cari teman-teman baru gitu ya dari circle-circlemu, atau kamu memperkuat dengan tingkat sosial yang baru kayak gitu dengan teman-temanmu, kayak gitulah ya. Jadi tergantung dengan apa yang kamu ingini, apa yang kamu alami kayak gitu. Jadi kalau aku lihat di sini kamu itu orang yang selalu bisa membebaskan psikologis kamu atau sentimentalnya kamu. Jadi kalau misalkan kamu udah terpuruk, wah kamu itu gampang untuk bisa, bukan dibilang gampang banget, enggak, tapi kamu akan bisa untuk cepat cari yang baru gitulah. Termasuk dalam percintaan gitu. Kalau misalkan kamu terpuruk dengan si A, ya udah cari yang B gitu. Kalau misalkan kamu terlukai dengan A, yaudah kalau gitu kita siap cari yang B, walaupun itu mungkin ya butuh waktu ya, mungkin seminggu ya, atau beberapa hari kayak gitu, tapi kamu bisa. Jadi kamu itu nggak berlarut-larut gitu loh.
Di mata dia kamu seperti itu. Terus itu juga kamu itu selalu bisa memunculkan perasaan segar gitu ya, karena kamu orangnya positive thinking, kamu orangnya ambisius, kamu orangnya semangat, sehingga kamu itu selalu bisa memunculkan perasaan-perasaan segar. Hari ini kecewa ya, misalkan pagi ini kamu kecewa, nanti siang juga kamu bisa semangat lagi kayak gitu loh. Dan bahkan di sini kamu itu bisa menjadi orang yang gampang gitu loh bertemu dengan orang yang baru gitu ya. Terus itu juga kamu itu kalau misalkan udah putus cinta gitu ya, kamu bisa menemukan cinta baru atau menjadi teman dekat ya, yang akan menjadi yang akan sangat berarti gitu bagi lawan jenis atau teman-teman terdekat kayak gitu. Jadi kamu itu intinya nggak berlarut-larut lah gitu loh ya, bisa dibilang kayak gitu. Bahkan ya kalau aku lihat di sini, berada dalam suatu hubungan itu dapat membuat kamu itu berkembang ke tingkat yang lebih baru, atau walaupun kamu awalnya itu kayak pertemanan gitu ya, dari teman, kamu itu bisa membuat hubungan kalian itu jadi lebih naik levelnya kayak gitu. Jadi suatu apa ya, sesuatu transformasi yang menguntungkan gitulah ya, kayak misalkan jadi lebih dekat ya, lebih deep, ternyata akhirnya punya ikatan insting gitu ya dengan orang itu. Dan kamu itu orang yang paling suka menghindari kejadian-kejadian yang terlalu rumit dalam hidupmu. Kalau misalkan temenmu punya cerita nih rumit gitu, lah udah sih gak usah dipikirin, nah kayak gitu ya. Kamu itu nggak mau membiarkan orang-orang terdekat dan di hidupmu itu terlalu rumit gitu. Karena memang kamu itu orang yang sangat mengerti tentang emosionalnya kamu dan instingnya kamu orang yang deket banget dengan dirimu sendiri. Jadi kamu paham gitu tentang siapa jati dirimu, siapa dirimu, seperti itu. Jadi kamu nggak mau berlarut-larut dalam keterpurukan, walaupun sebenarnya sulit untuk menghilangkan keterpurukan itu, tapi bisa dibilang tuh semangat kamu itu bisa melampaui keterpurukanmu. Intinya seperti itu deh. Dan penilaian kamu yang selanjutnya di sini ada Nine of Pentacles ya. Di mata dia kamu itu orang yang sangat-sangat pekerja keras ya, sehingga saat ini tuh kamu ada di tahap atau di titik keberlimpahan dalam hidupmu. Saat ini kamu itu di mata dia kayak kamu itu sudah mulai menuai hasil dari kerja keras kamu ya. Apalagi di sini kamu di mata dia tuh kayak orang yang sangat berprestasi ya, orang yang memang layak untuk mendapatkan apa yang kamu perjuangkan selama ini. Dan kamu itu orang yang memang selalu membangun dasar yang kokoh bagi kemakmuran dan kenyamanan finansial kamu. Kamu orang yang bisa dibilang tuh kayak sangat-sangat berpower banget kalau berhubungan dengan finansial, usaha ya. Kamu juga orangnya tuh kan percaya diri, orangnya disiplin, sehingga sekarang di mata dia kamu itu udah bisa dibilang tuh kayak udah tinggal duduk-duduk santai, menikmati kenyamanan, kemewahan hidup kamu, uang punya, waktu luang punya ya, kesenangan, kemewahan materi gitu ya. Jadi sekarang tuh di mata dia kamu tuh kayak wow gitulah ya, wow. Jadi kalau aku rasa kalau misalkan dia saat ini tuh secara finansial itu di bawah kamu, dia ngerasa minder ya, dia ngerasa iri sama kamu. Dan sebenarnya juga dia merasa bahwa itu memang pantas sih untuk kamu, karena kamu orangnya pekerja keras banget gitu ya. Bahkan di mata dia kamu itu nggak takut gitu menghabiskan atau menghambur-hamburkan uang kamu, atau untuk memanjakan dirimu ya, have fun dengan dirimu ya, menghambur-hamburkan uang gitu. Di mata dia kamu itu seperti itu ya. Kamu orang yang bisa dibilang tuh kayak sekarang tuh nggak pelit dengan uang untuk dirimu sendiri gitu. Jadi kayak kamu sekarang itu lebih sering untuk self reward gitu loh ya, memberikan self reward gitu. Karena memang kan selama ini kamu udah kerja keras banget ya, jadi saat ini tuh kamu tinggal menikmati hasil aja. Itu di mata dia kamu sukses intinya di sini ya. Jadi saat ini kamu memang waktunya merayakan keberhasilan kamu setelah kamu
Wow, berusaha ya mengumpulkan power, ya mengumpulkan power dalam pekerjaan kamu, yang dalam dalam usaha kamu gitu. Intinya saat ini kamu itu udah di tahap finansial yang lebih mapan gitulah dari dia ya. Ya, bahkan aku lihat di sini dia memandang kamu sekarang adalah orang yang punya gaya hidup mewah, ya gaya hidup mewah, ya karena memang hasil kerja kerasmu sendiri kayak gitu ya. Terus juga aku lihat di sini eh apa ya, kamu itu punya gaya gaya finansialmu yang jujur ya. Mungkin kamu memang orang yang suka bersedekah, terus itu kamu bukan orang yang nipu-nipu gitu loh ya, bukan orang yang kayak investasi-investasi bodong, atau misalkan apa tuh, kayak apa namanya, arisan-arisan bohong gitu, enggak. Jadi kamu kayak menipu orang itu enggak, tapi memang hasil kerja kerasmu sendiri gitu. Itu di mata dia kamu hebat gitu, mau kamu perempuan mau kamu laki. Tapi kalau ini aku lihat lebih ke wanita ya, apalagi kalau kamu wanita dan dia pria, dia ngerasa wah gila sih kamu, bener-bener kok bisa ya seorang wanita tuh melampaui dia yang seorang pria gitu loh. Gitu dia lihatnya, karena sekarang dia lihatnya kamu tuh mapan. Dan aku lihat di sini di mata dia juga kamu tuh orangnya fleksibel, ya orang fleksibel, gak neko-neko, mandiri, terus itu selalu mendukung, ya mendukung dia. Intinya kamu itu punya ambisi untuk apa ya, untuk mendapatkan apa yang kamu harapkan gitu loh. Bahkan kamu selalu mendorong dia untuk bisa memulai bisnis juga, atau lebih berusaha lagi dalam bekerja kayak gitu ya. Intinya bersama kamu itu dia kayak mendapatkan apa ya, semangat, dorongan kayak gitu, karena jiwa ambisi kamu itu selalu membagi gitu ya. Kamu selalu berbagi dengan jiwa-jiwa ambisimu itu agar orang-orang di sekeliling kamu juga ikut sukses gitu loh. Kamu nggak pelit-pelit dorongan gitu ya. Jadi dia tuh mendapatkan imbasnya ke kamu, dari kamu. Ambisi kamu itu kayak berimbas gitu ke dia kalau misalkan dia bersama kamu. Dan kalau misalkan dia lihat saat ini kamu memang tidak bersama yang lain ya, memang kamu itu orang yang sangat menghargai otonomi dan kebebasan siapapun di sini. Kamu memang orang yang tidak memaksakan orang sekarang ya. Mungkin dulu kamu memang orang yang sangat memaksakan kehendak, tapi sekarang tuh dia melihat kayak karena kamu sudah sukses, terus juga kamu orangnya mandiri, sudah mendapatkan hasil gitu ya. Sekarang kamu membebaskan siapapun, termasuk dia yang tadinya tidak bisa memberikan apa-apa ke kamu. Kalau sekarang pun masih seperti itu, ya udah kamu nggak akan meminta apapun ke dia. Jadi sekarang itu kamu lebih memilih untuk fokus dengan dirimu sendiri. Kalau misalkan orang lain nggak bisa mencukupi kamu, maka kamu akan cukupi sendiri. Nah gitu, karena kamu tidak mau memberikan beban ke orang lain gitu. Aku lihat di sini saking mandirinya kamu akan memenuhi kebutuhan dirimu sendiri. Makanya di sini kamu membebaskan dia. Kalau sekarang dia memilih untuk pergi dari kamu, ya silahkan pergilah, bebaslah. Kamu mau ngapain, jungkir balik juga silahkan gitu. Karena ya itu tadi ya, orang yang ambisius itu nggak suka gagal ya. Ya sama dengan kamu itu orang ambisius, jadi kamu nggak suka gagal. Jadi kalau misalkan percintaan kamu gagal, ya udah, apalagi di sini kamu ada di chariot, kamu tahu kualitas dirimu, sehingga kamu itu kayak memaksa keras dirimu untuk ayo bangkit, selalu bangkit. Oke, gagal kali ini, oke, bangkit lagi, cari yang lain yang bisa kamu seriusin kayak gitu. Aku lihat seperti itu. Nggak ada, kalau mau kalah dalam percintaan, kamu nggak boleh kalah dengan karir seperti itu. Memang kamu keras, tapi memang itu demi memproteksi dirimu sendiri gitu. Keren sih kamu ya. Aku lihat di sini kalau kamu wanita, mental kamu mental maskulin, mental gentleman, mental kuat gitu loh. Ya aku lihat di sini. Apa didikan keluargamu gitu ya? Keren sih. Aku lihat di sini kamu keren banget. Di mata dia, kamu itu orang yang banyak sekali berhayal. Ya, banyak sekali berfantasi ya tentang apapun itu, tapi kayak lama gitu loh untuk apa ya, bergerak untuk merealisasikannya. Jadi sebenarnya kamu mampu untuk merealisasikan fantasi-fantasi kamu atau keinginan-keinginan kamu, asalkan kamu gerak. Cuman sayangnya di sini tuh kamu lama gitu loh, lama berpikirnya, lama
lama untuk apa namanya actionnya lah, intinya gitu ya, lama untuk actionnya, banyak banyak berpikir tapi lama action kayak gitulah ya. Dan bahkan mungkin ide-ide kamu itu sampai memang mungkin ide-ide kamu itu perlu sampai apa ya, berakar gitu ya. Jadi saking lamanya berfantasi, itu terus yang kamu fantasikan gitu. Misalkan apa nih, kamu pengen punya usaha tapi nggak gerak-gerak, ya kamu pikirin aja dulu usaha ini, pengen usaha ini, setiap harinya kamu pikirkan itu. Jadi di dunia nyata itu nggak terrealisasi gitu ya, jadi kayak cuman mengakar aja di otak kamu kayak gitu. Nah, terus itu juga memang mungkin kamu memikirkan juga biaya, waktu yang diperlukan, sumbernya itu ya. Jadi sebenarnya banyak faktor yang mungkin membuat kamu tertahan untuk segera merealisasikannya kayak gitu. Cuman aku lihat di sini memang kalau udah ada Knight of Cup reverse itu memang cenderung apa ya, kamu itu kayak ingin menimpali, gimana sih, kamu itu cenderung menemukan penjelasan untuk segala sesuatunya dan menemukan orang lain untuk disalahkan atas kemalangan hidupmu. Jadi kalau misalkan kamu gagal, itu kamu kayak cari kambing hitam gitu. Kamu itu orangnya seperti itu. Jadi kayak misalkan kamu mulai usaha gitu ya, kamu mulai bergerak, nah usaha kamu itu usahamu itu kayak gagal gitu, kamu cari kambing hitam untuk disalahkan kayak gitu. Jadi intinya kamu itu tidak cukup dewasa untuk memahami bahwa apa ya, banyak di dunia ini tuh yang apa ya, sebenarnya itu harus terus memperburuk konflik gitu loh. Bukan gimana sih, harus diperburuk dulu situasinya gitu ya, intinya kayak gitulah. Orang ambisius itu kan nggak suka gagal. Nah kamu orang ambisius, maunya selalu ya selalu menang gitu ya. Nah jadi kalau misalkan ada suatu yang gagal, kamu akan cari kambing hitam, dan nanti di sini akan ada konflik nih ya, konflik kamu dengan si orang atau si kambing yang kamu kambing hitamkan ya. Dan menurut kamu itu mampu membantu kamu untuk menyembuhkan dirimu dari tanggung jawab pribadi atas keadaan yang terjadi di hidupmu. Jadi kalau aku lihat di sini memang apa ya, ini memang membuat kamu merasa pilu, menyedihkan, mengecewakan. Tapi cara kamu itu yang salah gitu loh. Kamu selalu mengkambing hitamkan orang. Nah, dan juga aku lihat di sini dia berpikir bahwa kamu itu memikirkan segala sesuatunya memang mungkin memang hati-hati ya sebelum bertindak. Tapi kamu itu tidak bisa menghindari dalam membuat keputusan yang cepat gitu. Kamu cepet-cepet, kamu memang berpikir secara hati-hati banget, tapi udah hati-hati dalam berpikir, kalau ngambil suatu keputusan itu kayak cepet gitu loh. Jadi kayak sia-sia gitu loh. Apa yang kamu pikirkan waktu dulu ya, yang kamu pikirkan lama gitu, kayak apa ya, hasilnya itu nggak ada gitu loh. Jadi gampang mengambil suatu keputusan dengan cepat tapi mikirnya lama gitu loh, akhirnya ya gagal. Nah gagal terus kamu cari kambing hitam, ya udah berkonflik lah gitu. Mungkin dengan dia pun seperti itu, kamu lama mikirnya, giliran udah saking lamanya terus kamu cepet-cepet tuh ngambil keputusan, taunya nggak sesuai dengan ekspektasi, akhirnya gagal. Akhirnya kamu mungkin menyalahkan dia, akhirnya ya udah bertengkarlah kalian seperti itu. Jadi sebenarnya herannya tuh kenapa kamu berpikir lama tapi kalau ngambil suatu keputusan itu cepat, dan apa ya, cepat tapi nggak tepat gitu loh ya, cepat tapi nggak tepat. Jadi ngapain kamu berpikir lama-lama gitu loh, kalau hasilnya ya selalu mengecewakan kamu kayak gitu, entah apa gitu. Tapi kamu orangnya gitu, lama mikir tapi giliran mengambil suatu keputusan tuh kayak cepat gitu. Giliran kalah, giliran kamu gagal, kamu nggak mau tanggung jawab, kamu maunya cari kambing hitam gitu, menyalahkan gitu ya. Nih apalagi dikonfirmasi lagi dengan Eight of Swords reverse ya. Memang kamu itu harus menganggap segala sesuatu ya itu
menjadi suatu peringatan bagi kamu. Sebenarnya banyak sih tanda-tanda yang sebelum kamu mengambil keputusan itu kayak ada tanda-tanda gitu untuk kamu pikirkan lagi dalam bertindak gitu ya. Karena memang tanda-tanda ini datangnya dari semesta untuk memberitahu kamu untuk melakukan lebih banyak perenungan sebelum bergerak maju ya. Apapun itu, kamu harus bergerak maju dengan rencana yang telah kamu buat. Tapi kalau aku lihat di sini ada indikasi bahwa mungkin kamu itu beberapa kali sering berselisih ya. Ada perselisihan gitu dengan dia atau dengan orang lain kayak gitu ya. Atau mungkin gini, ada sesuatu yang sudah kamu teliti dan itu salah gitu dalam rencana kamu. Dan itu justru malah nantinya akan merusak rencana kamu. Bahkan merusaknya tuh secara serius banget, benar-benar hancur, benar-benar gagal gitu ya. Tapi di sini memang bagus bahwa kamu itu tegas dengan keputusan kamu, tapi kamu itu perlu memperlambat sedikit, santai dan berikanlah beberapa pemikiran lagi sebelum bergerak maju gitu loh. Jadi kamu jangan terlalu pede banget ya, karena kamu orangnya ambisius ya. Jadi kamu itu orang yang terlalu pede banget dengan keputusan, tapi perlu perlambat gitu loh. Coba pikirkan lagi, ada nggak keputusan atau pemikiran yang lain kayak gitu ya. Nah kamu itu enggak, kalau udah mantep ya udah ini gitu ya. Jadi kamu itu terlihat kayak tergesa-gesa akan, dan ketergesa-gesaan kamu ini justru malah akan menyakiti kamu secara hebat gitu loh ya. Bisa menjadi ini bisa jadi kamu itu terlalu terburu-buru membuat rencana yang tidak terlalu berarti, alih-alih melakukan hal-hal yang penting, padahal belum waktunya gitu loh, belum saatnya untuk membongkar keputusan atau membuat keputusan kayak gitu ya. Jadi sebenarnya ada tentang tekad yang cepat berlalu dari kamu, karena ada kecenderungan kamu itu gampang tertarik pada hal-hal atau ide-ide baru ya. Jadi benar-benar akhirnya melupakan rencana-rencana yang sedang kamu kerjakan sebelumnya dan segera beralih fokus gitu. Makanya kalau misalkan kamu udah lama berpikir, terus itu ada satu yang masuk gitu, tiba-tiba kamu kepikiran yang lain apa gitu yang masuk, yaudah kamu langsung memutuskan keputusan itu. Kamu nggak mikirin lagi, coba sih cari lagi dari sudut pandang orang lain gitu loh ya. Kamu langsung udah yakin itu udah itu aja gitu. Paham nggak sih maksud aku gitu ya. Jadi kalau kamu udah merasa kayak udah terlalu lama berpikir, terus itu tiba-tiba ada pendapat baru atau ada pemikiran baru, udah kamu langsung ngambil keputusan itu. Jadi pemikiran kamu yang lama itu kayak sia-sia gitu. Nah pemikiran yang baru itu entah itu bener adanya atau bisa membuat kamu sukses atau enggak, ya udah kamu udah kayak itu pencerah kamu gitu, pencerahan kamu, kayaknya yaudah deh itu aja gitu. Sedangkan kamu nggak lihat lagi bener nggak itu sesuai dengan masalahnya, sesuai dengan keputusan yang memang tepat kayak gitu ya. Jadi ini akhirnya yang mempengaruhi kamu untuk melakukan kemajuan dari nol lagi ya, karena ya itu kamu gampang gampang terpengaruh lah, bisa dibilang kayak gitu. Oke. Juga aku lihat di sini kalau dalam hubungan dia memikirkan bahwa kamu itu mungkin banyak sekali kesalahpahaman ya dengan dia, banyak sekali miskomunikasi juga dengan dia. Terus itu juga kalau aku lihat di sini dalam mengartikan sebuah kalimat, kata-kata itu mungkin penafsirannya juga suka beda. Dia ngomongnya apa, kamu menafsirkannya apa, atau kamu ngomongnya apa, dia menafsirkannya apa, sehingga ini yang sering terjadi miskomunikasi atau kesalahpahaman di antara kalian kayak gitu. Jadi kalau aku lihat di sini memang sering sekali kamu dengan dia itu kayak kata-kata yang ditafsirkan itu berbeda dari apa yang dimaksud dari si pembicara gitu. Misalkan dia ngomong bahwa dia begini, kamu malah nyambungnya dia begitu gitu ya. Jadi dalam kamu menafsirkan omongan dia itu beda gitu, sehingga ini juga yang membuat akhirnya kalian berkonflik gitu, karena ada kesalahpahaman
ya. Jadi cobalah untuk menganalisa kata-kata dia dengan hati-hati ya, dan bagaimana pengaruhnya terhadap dia sebelum kamu mengambil suatu kesimpulan atau mengambil suatu tindakan kayak gitu ya. Jadi tindakan kamu itu memang harus lebih dipikirkan dan dievaluasi ya. Jadi jangan gampang tergoda gitu untuk melakukan sesuatu lebih cepat. Intinya seperti itu. Kamu orangnya kayak agak ceroboh ya, agak apa ya, kayak nggak dipikir-pikir. Ya sebenarnya kamu mikirin lama, tapi kalau udah ada yang kayak menurut kamu itu meyakinkan, ya udah kamu ambil suatu keputusan itu. Padahal belum tentu yang itu sesuai tepat gitu. Itu aja sih ya. Jadi itulah di mata dia penilaian dia terhadap kamu ya. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan ini ternyata lama banget ya, padahal cuma 6 kartu. Oke, aku rasa cukup untuk zodiaknya. Di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Cancer. Ke-12 zodiak ada iya, ada semua ya dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan karakter kamu, dengan keadaan kamu, atau bisa terbolak-balik, mungkin ini dia ya, mungkin ini dia. Jadi kalian situasikan aja. Oke, nggak usah marah-marah, santai aja. Kalau misalkan ini bukan karakter kamu atau ini bukan kamu gitu ya, ya mungkin ini dia. Kalau mungkin bukan di kalian berdua, ya berarti ini bukan pembacaan kalian. Jadi nggak usah dibuat pusing. Cobalah untuk berpikir dewasa ya. Karena aku lihat penonton aku orangnya usianya dewasa-dewasa loh. Ya, 20-an ke atas. Ada sih yang belasan, masihan ya, ada yang belasan. Oke, ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kalian ya, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.